Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini, pada perkuliahan ini kita akan membahas tentang tingkah laku ikan. Jadi tingkah laku ikan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pertumbuhan ikan, dan beberapa yang berhubungan dengannya. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana tingkah laku dari ikan tersebut. Baik, sebelum kita melangkah jauh pada tingkah laku ikan, maka kita harus melihat dulu tentang sistem-sistem yang berhubungan yang akan mempengaruhi sifat-sifat atau tingkah laku ikan, yakni sensor atau alat yang mendeteksi kondisi lingkungan yang pada akhirnya akan merubah ataupun dia akan mempengaruhi tingkah laku ikan tersebut. Nah, jadi sistem sensor, ya, sensor. Jadi sensor ini akan dikirim jadi berupa sinyal ke otak, dan itulah yang akan menyebabkan adanya tingkah laku dari organisme atau ikan tersebut. Nah, pada sistem sensor ini, maka kita akan mengetahui bagaimana ikan menggunakan atau mengumpulkan informasi yang ada pada lingkungan. Jadi sensor dia akan mendeteksi. Nah, itu fungsi sensor ya. Kalau kita lihat pada beberapa peralatan yang dibuat oleh manusia, maka sensor dia akan mendeteksi lingkungan, kemudian dia akan mengirimkan secara akurat tentang data-data atau informasi yang terupdate dari kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Apakah kondisi lingkungan itu baik atau kondisi lingkungan itu tidak mendukung bagi kehidupannya, terjadi pencemaran atau dia terjadi tekanan terhadap lingkungan, atau sangat baik untuk daerah pemijahannya, pembesarannya, dan lain-lain. Nah, ini akan dikirimkan ke kondisi lingkungan ini, ke sinyal-sinyal ini ke otak. Nah, jadi seperti itu kondisinya. Yang pada akhirnya setelah dia kumpulkan informasi tadi, setelah itu dia kirimkan ya, jadi informasi yang ada tadi secara update kondisi lingkungannya, maka dia akan ambil keputusan tersebut. Jadi keputusan-keputusan yang ada pada ikan itu bagaimana, itulah yang akan menghasilkan tentang keberhasilannya dalam hal mengambil makanan, mencari makan, atau menghindari predator, bahkan pilihan dalam hal kawin. Nah, ini hal-hal yang menjadikan pentingnya kita mengetahui tentang sistem sensor yang ada pada ikan tadi, karena ini sangat berhubungan sekali dengan tindakan dia di dalam keberhasilannya ya bagi kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini bagaimana dia itu mencari makan, menghindari predator, bahkan dalam hal tingkah laku kawinnya. Nah, ada dua bagian besar dari sistem sensor ini. Ada yang namanya lateral line, ada yang inner ear, gitu ya. Nah, ini kemudian tergabung menjadi acoustic lateralis system, ya. Nah, sistem sensor untuk lateral line ini umumnya cukup unik sih, organ saraf ini yang ditemukan di semua ikan kecuali yang hagfish dan beberapa yang amfibi. Nah,
Ini dia mengumpulkan informasi bagaimana ikan tadi dia beradaptasi bagi kehidupannya untuk di lingkungan pada lingkungan perairan. Jadi adaptasi organisme itu sangat bergantung pada alat sensor ini. Kemudian pada lateral line juga ini itu dia menstimulasi, merangsang secara mekanik pergerakan. Jadi pergerakan ikan akan dipengaruhi oleh lateral line ini. Apakah ikan ini akan bergerak cepat atau dia bergerak lambat. Contohnya umpamanya seperti ada gerakan air yang lemah, ya ada arus air yang lemah yang mengenai tubuhnya, itu akan mengakibatkan apakah pergerakan siripnya itu akan cepat atau lambat. Nah, ini tergantung dari lateral line ini, ya, alat sensor yang ini. Nah, seperti itu adanya. Demikian pula kalau umpamanya dia harus tidak bergerak sirip tadi. Apakah ada gerakan air atau tidak, ini akan dikirimkan ke lateral line yang pada akhirnya ada gerakan dari sirip atau tidak perlu adanya gerakan sirip. Seperti itu. Nah, bagian-bagian dari atau struktur lateral line ini, kalau kita lihat dia ada sepanjang tubuhnya ini, ada ikan. Nah, urat sisi orang bilang ya, seperti itu. Ada lateral line. Biasa kita lihat ada warna yang berbeda dari otot ikan. Nah, di situ dia biasanya membelah bagian tubuh bagian atas di punggung dan perut. Seperti itu. Dia ada di tengah posisinya, warna yang berbeda. Nah, ini adalah alat sensor yang ada pada ikan. Nah, pada bagian dasar dari untuk yang mempengaruhi pergerakan itu disebut dengan neuromas. Ya, neuromas ini terdiri dari bagian-bagiannya. Kalau kita lihat ini pada bagian ini, ya. Nah, ada satu impuls, itu neuromas namanya. Di situ terdiri dari kupula namanya. Kalau diperbesar lagi ini bagiannya, bagian atas, kemudian ada rambut-rambut sensor yang menangkap getaran ini, ya. Kemudian inilah sel-sel yang menghasilkan rambut ini tadi. Nah, inilah organ secara utuh dari organ neuromas. Kemudian ada saraf-saraf fiber ya, dia punya saraf-saraf yang keluar. Ya, inilah yang kemudian mengirimkan sinyal lingkungan tadi. Nah, ini gambar lain dari bagian-bagian dari strukturnya yang sampai pada otaknya menyambung, ya, bagian lateral lain. Nah, ini gambar dari neuromas tadi yang mengirimkan sinyal pada satu titik yang impulsnya sini. Nah, ini diperbesar seperti ini bentuknya. Nah, itu ini yang akan mempengaruhi sifat daripada ikannya, seperti itu. Nah, kemudian untuk neuromas itu sendiri, itu ada yang disebut dengan superficial dan kanal. Tergantung letaknya di mana. Ada yang untuk superficial itu ada di kepala sampai tubuhnya, yang umumnya cenderung lebih kecil, dia punya rambut-rambut sel dan itu lebih sedikit ya. Sedangkan yang kanal itu ada di kepala dan seluruh tubuh dari lateral lain. Dia umumnya lebih besar dan rambut-rambutnya itu cukup banyak. Ya, seperti itu. Ini bisa dilihat bagian-bagiannya dari masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, fungsi dari lateral line ini selain pergerakan tadi, dia mampu mengidentifikasi dan melihat objek yang tidak bergerak. Ya,
Jadi diidentifikasi kondisi di daerah tersebut pada objek-objek yang tidak bergerak. Apakah itu substrat, permukaan substrat, batuan, atau hal yang lain ya, seperti itu. Apakah itu yang di sampingnya itu adalah tumbuhan air atau hewan-hewan yang atau organisme yang tidak bergerak, seperti itu ya. Nah, kemudian selain fungsi itu tadi, maka lateral line ini dia mampu mendeteksi mangsa. Apakah ada makanan yang bisa dimakan pada daerah yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kan adanya mangsa yang di sekitar itu akan mampu dideteksi dengan lateral line ini. Nah, kemudian lateral line juga dia mendeteksi adanya perbedaan alirannya, ya. Jadi di situ dia mampu menjaga posisinya, kemudian mendeteksi mangsa itu tadi di awal, sekaligus dia dapat mengkomunikasikan adanya pemijahan yang sinkron. Artinya di sini beberapa organisme dalam satu populasi ikan itu mereka akan mengkomunikasikan dengan lateral lainnya tadi adanya pemijahan yang bersamaan gitu ya. Ikan akan melakukan pemijahan yang bersamaan bersama-sama itu dengan adanya sensor ini ya. Ini mempengaruhi tingkah laku dia. Jadi sensor ini akan mempengaruhi bagaimana mereka akan melakukan pemijahan secara bersama. Nah, seperti kelompok ikan yang berenang secara bersama-sama. Nah, ini juga selain tadi dia memijah, jadi bagaimana juga dia akan mengkomunikasikan untuk kita berenang bersama. Ya, ikan akan berenang secara kelompok, ya, atau dalam jumlah kelompok yang besar, seperti itu. Walaupun ikan itu ikan-ikan yang buta, ya, yang buta yang tidak melihat di beberapa tempat seperti di gua, itu dapat dapat mengelompok hanya dengan adanya sensor dari lateral line tadi. Walaupun tanpa mata mereka bisa melakukan bersama-sama untuk berkelompok, berenang berkelompok, memijah secara berkelompok, secara bersama-sama. Nah, kemudian ada sistem sensor lain. Jadi tadi ada lateral line, yang kedua adalah inner ear, jadi telinga bagian dalam ya. Ini digunakan sama, jadi dia menerima pergerakan ya, jadi mechanoresepsi dia, reception, yang memberikan informasi orientasi dari pergerakan ikan ya. Nah, di sini untuk inner ini sangat baik sekali dalam menjaga keseimbangan dan posisi ikan. Jadi ikan bisa berada pada posisi yang stabil, posisi pergerakannya stabil, kemudian posisi tubuhnya tidak miring kiri dan kanan, itu karena adanya inner ear ya. Jadi ini alat keseimbangan dia ya, sehingga ikan itu tidak berenang terbalik, tetapi posisi punggung, kepala itu tetap pada posisi bagian posisi yang tidak pernah berubah ya, yang konsisten. Itu peran daripada sistem sensor dari inner ear ini. Nah, jadi kalau kita lihat strukturnya telinga bagian dalam ini, biasa orang sebut itu batu telinga atau otolit ya. Nah, itu dia berupa kanal ya, yang kanal-kanal yang semi tertutup yang berupa lingkaran begitu. Nah, di sini dia berisi cairan yang disebut dengan endolim itu. Nah, pergerakan ikan menyebabkan adanya pergerakan cairan di dalam kanal semi sirkular tadi. Jadi seperti itu dia punya kondisi.
yang kemudian dia akan mengirimkan sinyal ya berupa rambut-rambut tadi dan menggantikan cairan yang ada dalam tubuhnya tadi. Nah, jadi sensor ini dia akan bekerja dia ya. Dari rambut-rambut sel tadi itu menghasilkan perubahan respon terhadap neuron dari sensor ya. Nah, ini yang kemudian dikirimkan ke otak sinyal tadi yang merubah orientasi atau pergerakannya. Jadi seperti itu. Jadi ikan kadang-kadang kalau kita amati tiba-tiba sangat cepat dia merubah formasinya atau orientasinya dari pergerakannya. Ini fungsi dari inner ear ini. Dia sangat cepat sekali dia melakukan rotasi. Itu karena adanya cairan yang ada di dalam sensor tadi dan ini menghasilkan sinyal yang dikirim oleh sel-sel dari rambut-rambut yang ada di sensornya itu. Nah, seperti itu adanya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ya, rambut-rambut yang ada di cairan tadi, ini semisirkular, ya. Ini ada otolit di bagian atas ini, di bagian dalamnya. Nah, ini ada cairan. Cairan ini ada rambut-rambut. Ketika terjadi rotasi atau terjadi pergerakan ikan, ini fluida ini atau cairan ini akan bergerak. Ini dia akan merangsang ini. Dia punya rambut-rambut sehingga dia bergerak dan dia akan kirim ke saraf, pusat sarafnya, ke otak, dan dia akan melakukan pergerakan. Ya, seperti itu. Nah, ini seperti itu adanya ya. Ada di bagian dekat otak. Dia ya. Jadi otolit ini dibungkus oleh cairan. Nah, cairan ini endolin namanya. Nah, di sini berisi membran atau cairan yang hanya berada pada tidak keluar dari hanya semi sirkular seperti ini ya. Gitu adanya. Nah, di dalam cairan tadi itulah ada otolit ya. Nah, otolit ini atau disebut dengan batu, saliran batu yang ada atau batu telinga ya. Nah, berupa kristal yang terbentuk ya. Ini menyediakan informasi dan orientasi dari pergerakan. Jadi ini bentuk-bentuk daripada otolit. Nah, setiap ikan mempunyai otolit yang berbeda. Nah, ingat kemarin di pertumbuhan dan umur kita telah menceritakan bagaimana pentingnya otolit ini dalam menduga umur ikan. Jadi di sini juga dia menyimpan informasi tentang perubahan umur dari organisme dengan melihat otolitnya, ya seperti itu. Nah, bagian otolit ada di bagian sini, ya, pada dekat otak dia. Nah, itu kira-kira bagian dari struktur sensor yang ada di dalam ikan. Nah, bagaimana sebenarnya sistem saraf ini, sistem yang ada dari dua sistem lateral dan bagian inner tadi, ya inner, ya, itu mempengaruhi tingkah laku. Jadi dia mengirim impuls saraf tadi ke otak ya. Nah, di otak ini kalau kita ambil contoh pada ikan, pada moluska, ya, moluska itu ternyata cukup kompleks. Dia cukup kompleks, dia punya sistem saraf, ya. Ada yang namanya single brain, ya. Kemudian ada yang lokal brain. Nah, yang local brain ini itu akan menyatu ke dalam single brain. Nah, cukup kompleks. Nah, jadi informasi yang ada, yang diterima dari lingkungan itu dikirimkan ke single brain dari lokal brain yang ada. Jadi local brain itu kemudian dia akan kumpulkan semua informasi yang ada yang diterima oleh lingkungan ke single large brain. Jadi itu. Jadi akan ada otak yang induk gitu ya. Dan walaupun ada otak-otak yang kecil yang kemudian bergabung menjadi single large brain seperti itu. Nah,
informasi yang diterima di lingkungan ya, yang dikirim ke lokal dan diteruskan ke sinyal, itu akan mempengaruhi tingkah laku daripada organisme yang ada di cephalopod ataupun cumi-cumi, di mana dia mampu merubah warna. Nah, itu semua hubungannya dengan tingkah laku dari organisme ini, ya. Nah, tingkah laku dari organisme ini. Nah, kemudian kadang-kadang organisme di lingkungannya seperti cephalopod juga ini, dia akan munculkan dua warna gelap, ya, atau titik yang ada di bagian tubuhnya seperti mata, ya, yang munculkan seperti itu. Jadi ada warna tertentu yang muncul pada tubuhnya. Itu informasi lingkungan yang diterima, kemudian dia kirimkan ke otak dan pada akhirnya merubah warna tubuhnya tadi, ya, seperti itu. Ini model-model tingkah laku dari organisme. Ketika ada sinyal dari lingkungan yang diterima, kemudian dikirimkan dan dia akan melakukan perubahan warna. Ini terjadi pada cephalopod seperti itu. Nah, kemudian pada ikan ya, respon yang ada dari semua tadi dari sensor itu akan merangsang secara internal maupun eksternal ya. Ikan akan melakukan, jadi respon-respon yang ada dari lingkungan baik internalnya maupun eksternalnya tadi itu akan mempengaruhi tingkah laku. Jadi itu bisa berhubungan dengan tingkah laku terhadap makanannya, predatornya, bagaimana dia menghindari predator, reproduksinya, pergerakan, ataupun interaksinya dia terhadap sesama, ya, seperti itu. Nah, bahkan tingkah laku ini sangat bervariasi, tidak hanya pada seperti tadi. Itu masuk juga di dalam tingkah laku dalam hal studi hidupnya, ya, musim, kemudian lingkungannya, risiko-risiko yang lain, baik itu di individu maupun yang ada di populasi. Nah, seperti itu. Jadi cukup banyak sekali respon-respon lingkungan yang ada, itu bagaimana organisme itu akan makan, dia menghindari predator, reproduksi, interaksi. Itu semua merupakan tingkah laku yang dikirim dari sinyal-sinyal yang ada di lingkungan, ya. Dari lateral tadi, dari inner tadi, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada tingkah laku dari organisme, kalau kita lihat itu, dia ada yang sifatnya melibatkan dia punya bagian tubuh, ya, bagaimana dia seperti mengkomunikasikan ini untuk beberapa sifat atau tingkah laku ya dari organisme ikan. Dia mengkomunikasikan antara satu yang dengan yang lainnya. Biasa ikan itu dia akan juga punya hubungan komunikasi antara satu dan yang lainnya ya. Dia tidak individual seperti itu, tetap dia akan ada interaksi antara satu organisme dengan organisme lain. Nah, cara-cara komunikasi ini kadang-kadang juga dia harus memilih temannya atau memilih pasangannya. Nah, seperti itu juga cara komunikasinya dia satu dengan yang lain, mana yang lebih pas, mana yang lebih cocok ya dengan dia punya pasangan. Nah, bahkan beberapa ikan itu akan mempertahankan daerah teritori yang sudah ada, ya. Dia akan melihat seperti organisme-organisme terestrial daratan. Kadang-kadang mereka membuat sebuah tempat atau mereka sudah membatasi teritorinya. Ketika teritori itu diambil, maka mereka pasti akan mempertahankannya dengan cara masing-masing. Nah, sama dengan ikan. Ikan juga akan melakukan seperti itu.
dia punya daerah teritori, ketika dimasuki oleh ikan lain, dia akan menyerang ikan tadi. Nah, ini tingkah laku dari beberapa organisme. Nah, kemudian dia akan mengirimkan sinyal-sinyal kepada hewan-hewan yang lebih mudah dari dia, ya. Kemudian ada dominansi di situ. Ini merupakan sifat-sifat ikan, ya. Seperti itu, ya. Nah, selain itu, selain komunikasi tadi, dia secara visual juga bisa nampak ya dengan menampilkan model-model visual secara visual, ya. Jadi dia menampilkan seperti perubahan warna secara cepat dari tubuhnya. Jadi dia tadinya seperti warnanya yang gelap atau warnanya yang terang, itu bisa menjadi warna yang berubah, yang hampir sama dengan kondisi di sekitarnya untuk mengelabui atau untuk penyamaran dan sebagainya. Nah, ini dilakukan oleh organisme dengan menampilkan secara visual perubahan warna yang cepat, ya. Dan ini umumnya banyak kita dapatkan di moluska seperti itu, ya. Nah, kemudian struktur warna akan terekspos, ya, diekspos begitu, ya. Nah, bahkan kadang-kadang ada seperti dengan menaikkan dia punya sirip. Ini bentuk-bentuk daripada tingkah laku dari organisme, ya. Tingkah lakunya begitu. Kemudian yang masih dalam bentuk yang menampilkan bentuk tubuh tadi, nah ada yang sifatnya secara frontal, ya, langsung, artinya berhadap-hadapan, ya, dengan membuka mulutnya, melakukan gerakan sentuhan mulut, ya, seperti itu pada ikan gurami. Dia secara frontal yang tadi dia menampilkannya sama dengan tetapi ada beberapa yang sifatnya lateral, ya, secara bersama-sama mereka. Nah, begitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk komunikasi dari organisme tadi. Kemudian ada komunikasi yang juga mengeluarkan suara secara kimia berupa alarm, ya. Nah, ini dengan sentuhan ataupun dengan kejutan listrik. Nah, ini semua cara-cara komunikasi mereka yang dibangun oleh organisme. Dan ini adalah bentuk-bentuk tingkah laku dari ikan. Nah, bentuk-bentuk tingkah laku seperti ini sebenarnya banyak sekali didapatkan pada ikan-ikan air tawar dibanding ikan air laut. Ikan air tawar mempunyai ciri yang khas dibanding dengan ikan laut karena sifat-sifat tadi itu akan kelihatan sekali di air tawar ketimbang ikan-ikan air laut. Sehingga penelitian-penelitian tingkah laku ini umumnya lebih banyak dilakukan pada ikan-ikan air tawar. Nah, tingkah laku lain ada tingkah laku menjaga, ya. Jadi orang tua yang memelihara, yang melindungi, yang menjaga dia punya keturunan. Ini hubungan antara induk, ya, dengan organisme yang dipijahkan. Ini terjadi setelah fase pemijahan, ya, biasanya. Setelah pemijahan terjadi, maka ini dilakukan adanya penjagaan oleh induk. Dan induk yang umumnya melakukan penjagaan ini, itu banyak kita dapatkan pada ikan-ikan jantan dibanding ikan betina. Nah, seperti itu. Nah, untuk apa sebenarnya dia melakukan penjagaan? Nah, ini untuk meningkatkan kelangsungan hidup dari organisme tadi. Dia bisa mengurangi pemangsaan, jadi risiko-risiko pemangsaan yang terjadi itu bisa berkurang. Bahkan dia mampu meningkatkan keberhasilan dalam mendapatkan makanan, ya. Jadi ketersediaan makanan yang diberikan oleh induk itu akan mudah diakses ketimbang dia tidak
sama sekali melakukan penjagaan. Jadi organisme yang baru dipijahkan itu mencari makanan sendiri, itu akan lebih susah ketimbang ikan-ikan yang mempunyai tingkah laku menjaga dia punya organisme yang baru dipijahkan, seperti itu ya, dia punya anak. Nah, banyak sekali kita dapatkan ikan-ikan yang melakukan penjagaan ini, seperti yang saya katakan tadi, itu banyak di air tawar. Nah, tetapi ikan juga banyak juga yang tidak melakukan penjagaan terhadap dia punya keturunan, ya anak yang dipijahkan hasil pemijahan tadi. Jadi telur-telurnya ini umumnya untuk yang tidak melakukan penjagaan itu dilepas saja di permukaan perairan, disebar dengan jumlah telur yang sangat banyak, sehingga memberikan peluang bagi organisme tadi untuk bisa memijah. Tetapi resikonya itu adalah dia mudah sekali diambil oleh atau dimangsa oleh organisme lain. Nah, jadi dengan jumlah telur yang banyak itu diharapkan ada organisme dari ini yang bisa memijah dan bisa melanjutkan keturunannya. Nah, itu. Jadi bisa saja kalau dari jumlah telur akan terlihat sebenarnya ikan-ikan yang melakukan penjagaan dan ikan yang tidak melakukan penjagaan. Dan ikan yang tidak melakukan penjagaan itu umumnya jumlah telurnya banyak. Sedangkan dan umumnya ada di laut. Sedangkan yang melakukan penjagaan itu telurnya sedikit dan jumlahnya itu dan biasanya ada di perairan tawar ya. Seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa pada ikan itu umumnya yang melakukan penjagaan itu umumnya adalah jantan. Tidak seperti pada vertebrata ya. Kalau vertebrata itu betina yang melakukan pengasuhan, penjagaan, perlindungan dan lain-lain. Nah, tetapi di di ikan itu umumnya yang terjadi adalah adanya penjagaan dari jantan. Ya. Jadi betina yang sudah menginvestasikan energinya untuk memproduksi telur, ya. Nah, kemudian dia melakukan penjagaan itu untuk mengurangi bagaimana reproduksi tadi itu bisa berlangsung secara baik di masa yang akan datang. Nah, ini fungsinya jantan. Setelah betina dia menginvestasikan dia punya telur, maka telur-telur tadi yang sudah ada itu dijaga oleh jantan agar bagaimana telur ini bisa berkembang dan bisa melanjutkan keturunan mereka. Nah, ini bentuk-bentuk dari paternity namanya ya. Nah, seperti itu. Jadi investasi yang sudah diberikan oleh betina itu akan disambut oleh jantan dengan melakukan jaminan gitu ya, jaminan perlindungan terhadap telur. Hanya saja biasa dengan model seperti ini maka jantan mempunyai pasangan yang secara meyakinkan begitu ya, hanya satu dari bagaimana mereka bisa menjaga hubungan antara jantan dengan betina pada satu sarang gitu. Nah, jadi apa yang sudah diberikan oleh betina berupa produksi telur itu akan merupakan kompensasi yang baik yang kemudian dijawab oleh jantan dengan melakukan penjagaan ya. Nah,
Kemudian ada juga kalau kita lihat dari model-model penjagaan ini ada dua tipe. Ini apakah tingkah laku atau memang merupakan bagian dari psikologi dia, psikologi dia, ya seperti itu. Nah, jadi ada memang kalau kita lihat jantan yang melakukan pembuatan sarang, ya, dia melakukan pembuatan sarang ini umumnya ya seperti itu. Dia mengkonstruksi sarangnya, kemudian menjaganya, kemudian membersihkan, mengipas-ngipas tadi sarang, ya, dan telur, bahkan membersihkan telur. Ini kerjanya jantan ini, ya. Jadi setelah telur dihasilkan oleh betina, maka jantan dia membangun sarang, kemudian dia menjaganya, dia melakukan pengipasan, bahkan membersihkan telur. Nah, ini terjadi juga ya pada banyak ikan sebenarnya, seperti yang catfish umumnya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga selain di bagian sarang tadi, menjaga sarangnya, ada juga dengan cara memasukkan ke dalam mulut ya semua yang hasil pemijahannya. Jadi telur kadang-kadang dibawa ya oleh ikan ke dalam mulutnya. Jadi dilakukan apa? Dia mengambil semua ikan-ikan yang atau telurnya yang ada di dalam tadi itu dimasukkan ke dalam mulut ya. Itu pada ikan-ikan banyak sekali. Contohnya adalah ikan-ikan air tawar. Nah, kemudian ada juga yang membawa telur berjalan-jalan ya. Jadi telurnya itu dibawa biasa di bagian mulut bagian bawah ya, bagian bawah lid. Jadi bagian bawah mulutnya. Kemudian telur tadi dibawa ke atau di bagian punggungnya seperti itu ya. Bahkan disimpan di bagian punggungnya. Nah itu. Ini tadi maaf. Nah itu tadi ya. Di bagian kepalanya, bahkan di bagian punggungnya dari beberapa ikan catfish. Nah seperti itu. Tapi ada juga yang unik, dia malah menyimpan di dalam kantungnya, seperti pada kuda laut ya, ada kantung khusus disimpan hasil pemijahan tadi. Ini pada jantan yang membawanya, seperti itu. Sehingga kadang-kadang dikatakan dia mengeraminya di dalam kantung, sebuah kantung ya, kantung pengeraman namanya. Jadi ada yang mengerami dalam mulut, ya telur-telur tadi itu dibawa di dalam mulut. Nanti dia akan memijah dalam mulutnya. Ya, ada yang mengerami dalam kantung, ada yang membawa telur. Nah itu sifat-sifat dari ikan, dari penjagaan, sistem penjagaan. Nah ini contoh-contoh ikannya tadi, simpan dalam mulutnya, ada yang simpan telurnya di dalam mulut, dan ikan-ikan yang ada ini cukup banyak jumlahnya ya. Ada yang simpan di dalam kantongnya seperti ini. Ini kalau kondisi dapat seperti ini maka ini kuda laut jantan ya, seperti itu. Dia menyimpan telurnya atau dia mengeraminya di dalam sebuah kantung pengeraman. Ada yang mengeraminya di dalam mulutnya dan ada juga yang membawanya gitu ya, di kepalanya atau di mulut. Nah itu. Nah, jadi ada juga sifat ikan yang ada yang membentuk secara nyata tentang tingkah laku sosialnya ya. Ada tingkah laku sosial. Nah ini biasanya ada pembentukan dari kelompok-kelompok pada ikan. Nah kadang-kadang pembentukan dari kelompok ikan ini ada yang terorganisasi baik, ada juga yang secara apa namanya tidak terorganisir dengan baik. Nah seperti itu. Nah kadang-kadang kalau yang terorganisir dengan baik maka itu bersama-sama mereka berkumpul, kemudian mencari makan, memijah, bahkan
untuk berjalan ya ke daerah mencari makanan ya seperti itu. Nah, itu dia kalau terkoordinasi dengan baik, mereka akan berenang bersama-sama dengan formasi yang teratur dan pola yang sangat baik. Tetapi ada juga yang polanya itu sangat tidak teratur dalam kelompok ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ikan dalam beberapa bagian dia akan membentuk kelompok ya, kelompok atau schooling disebut dengan schooling. Nah, jadi manfaat schooling itu dalam kelompok cukup besar ya, karena dia bisa memastikan bagaimana ikan itu akan mendapatkan makanan sekaligus meminimalisir predasi, ya, pemangsaan. Nah, seperti itu. Ketimbang mereka sendiri-sendiri. Ketika hewan atau ikan itu sendiri, maka dia sangat sukar untuk mendapatkan makanan dan bahkan predasinya itu cukup tinggi dan mereka sangat mudah untuk ditangkap oleh pemangsa. Ya, seperti itu. Nah, ada hal yang lain, walaupun ini masih debatable karena masih banyak studi yang belum mengungkap tentang ini, tentang adanya keuntungan hidrodinamik ketika mereka berada pada schooling yang sama, ya, pada kelompok yang sama. Di situ dikatakan bahwa ada penghematan energi dari mereka bersama-sama ketimbang mereka itu bersendiri-sendiri. Nah, ini masih banyak studi yang belum atau masih dalam tahap studi ya seperti itu. Melihat bagaimana apakah ada hubungan antara adanya penghematan energi dengan schooling dalam schooling. Nah, seperti itu. Nah, intinya bahwa dengan mereka bersama-sama tadi, maka mereka dengan cepat mampu mendapatkan makanan ya, mampu mendapatkan makanan. Apalagi ikan-ikan yang berkumpul tadi itu adalah ikan-ikan pemangsa ya. Jadi mereka mampu dengan cepat mendapatkan mangsanya ya dalam berburu. Nah, seperti pada ikan tuna terhadap ikan-ikan yang lebih kecil. Jadi dengan gerombolan yang besar maka ikan yang ada tadi akan susah meloloskan diri karena akan ditangkap oleh ikan yang pemangsa dalam satu kelompok seperti itu. Hanya saja apa yang harus terjadi itu ada yang harus dibayar dari situ. Yakni adanya dengan mereka berkelompok tadi itu kompetisi dalam individu dalam kelompok akan terjadi. Itu pasti dalam hal mendapatkan makanan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagi untuk ikan-ikan yang mangsa, maka tingkah laku mereka itu berkumpul dengan kelompok yang besar. Ini adalah strategi anti predator. Jadi, sebuah strategi terhadap bagaimana mereka kelangsungan hidup mereka, ya. Jadi si organisme yang dimangsa ini, mereka akan membentuk sebuah formasi yang besar begitu. Nah, kadang-kadang memang ketika terjadi invasi begitu pada ikan-ikan mangsa, yang mangsa, maka ikan-ikan yang mangsa ini akan membentuk formasi yang besar dalam kelompok untuk bagaimana sehingga dia tidak mampu ditangkap oleh predatornya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang mereka dia harus dengan jumlah yang besar akan terlihat mereka secara kasat begitu bahwa ini adalah ikan yang paling besar sehingga menjauhkan ikan pemangsa tadi ke dalam
kepada ikan-ikan yang akan dimangsa. Karena bentuknya saja secara visual itu sangat besar. Ternyata dia adalah gerombolan atau kumpulan dari ikan-ikan kecil. Nah, ini mengelabui pemangsanya ya, seperti itu. Dan mereka mampu menghindar dengan baik ketika ada ikan pemangsa yang datang, maka mereka akan dengan mudah meninggalkan air dan kemudian dapat menghindari pemangsa. Nah, hal lain dari schooling ini, artinya yang berkelompok ini menguntungkan secara reproduksinya, yakni dengan meningkatkan pertemuan daripada pasangan ya, pasangan mereka di dalam bereproduksi. Jadi ini sangat membantu khususnya ikan-ikan tadi itu. Jadi mereka mampu mengkomunikasikan ya bagaimana mereka ini bereproduksi ya. Jadi apakah dia sudah siap atau matang gonad melalui kondisi hormonalnya atau tingkah lakunya. Jadi akan kelihatan di situ bahwa reproduksi akan tingkah laku ini akan memainkan peranan penting di dalam reproduksi. Jadi bersama-sama mereka akan melakukan bersama-sama dengan pasangannya akan melakukan kegiatan reproduksi. Kemudian dia mampu mendukung bersama-sama untuk berada pada daerah pemijahan. Dan ini akan ketika kondisi ini terjadi, maka secara bersamaan ikan akan bermigrasi ke tempat pemijahan secara bersama dan ini akan menghasilkan pemijahan yang sinkron. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian maka fungsi daripada salah satu tingkah laku mereka dalam berkelompok ini itu akan meningkatkan keberhasilan di dalam reproduksi ketimbang mereka itu hanya dalam pasangan-pasangan yang kecil. Nah, mereka bersama-sama secara sinkron akan mengeluarkan itu, ya, melakukan pemijahan. Nah, kemudian ikan juga mempunyai tingkah laku terhadap makannya. Jadi bagaimana tingkah laku makan ini, namun dalam tingkah laku makan ini sangat tergantung dari ketersediaan daripada makanan yang ada. Ini sangat berhubungan dengan tersedia atau tidak makanan yang ada, ya, seperti itu. Nah, tetapi juga ini juga berhubungan dengan kondisi lingkungan, ya. Tingkah laku makan ini kondisi lingkungannya seperti apa, ya. Jadi banyak hal yang perlu diketahui dari tingkah laku makan ini. Jadi selain faktor lingkungan juga ada mekanisme yang melibatkan dari kondisi hormonal, khususnya yang berhubungan dengan metabolisme dia. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada ikan untuk tingkah laku makan ini kadang-kadang juga tergantung pada ukurannya. Nah, ukuran-ukuran ikan itu dan kepadatan ikan, ya. Jadi ikan itu akan merespon bagaimana mereka melakukan pengambilan atau mengambil makanan di alam. Nah, kalau pada ikan, beberapa ikan akan tergantung pada ukuran bukaan mulut. Jadi ikan akan melihat sesuai dengan ukuran bukaan mulutnya. Tetapi juga ikan juga ketika melihat makanan yang mempunyai energi yang lebih besar, artinya
ada makanan yang mempunyai energi yang lebih besar dengan dengan makanan yang energinya kecil, dia akan melakukan pemilihan makanan, ya. Dia akan melakukan pemilihan makanan. Dia akan mengambil makanan-makanan yang mempunyai energi besar dan yang disukai. Nah, jadi ikan itu dia akan mengambil makanan yang disukai. Selanjutnya baru kemudian pada makanan-makanan yang lainnya. Nah, tetapi dia akan memilih makanan yang mempunyai energi yang besar dibanding apa yang dikeluarkan, energi yang dikeluarkan. Ya, dia tidak akan mencari makanan yang enak, tetapi dia harus mengeluarkan energi yang besar. Nah ini, jadi ada pilihan-pilihan seperti itu. Jadi tingkah laku dalam mengambil makanan pada ikan, ya seperti itu. Jadi dia tidak akan memilih mangsa dengan mengeluarkan energi yang lebih besar. Nah ini seperti itu ya. Itu terjadi pada ikan. Nah, kemudian ikan juga akan mencari tempat yang menyediakan sejumlah makanan, ya pada suatu tempat. Dia akan memilih tempat yang mempunyai makanan. Dan biasa ini mereka melakukan biasanya dia harus bersembunyi atau juga dia harus menunggu pada tempat-tempat tertentu. Seperti itu. Jadi ikan punya tabiat juga, punya sifat. Mereka mencari habitat yang menyediakan makanan dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan hidupnya. Nah, dan biasanya mereka akan tahu di mana induknya, di mana dia punya makanan yang tersedia di suatu tempat, maka itu adalah tempat yang akan didatangi terus-menerus dari ikan tadi, dan itu akan berlangsung dari generasi ke generasi. Nah, seperti itu ya. Dia pasti akan mendatangi tempat yang banyak mendatangkan makanan. Nah, jadi dalam mengambil makanan, mereka menemukan makanan ini bisa mereka mendeteksinya secara visual ya. Kemudian biasa dengan kondisi diurnal, kadang-kadang dia harus membutuhkan tanpa cahaya. Jadi ada juga yang membutuhkan cahaya. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang juga dia harus menunggu di bagian dasar perairannya. Nah, ini semua sifat-sifat dia ketika mereka mengambil makanan. Nah, sini salah satu ilustrasi bagaimana ikan ini dia melihat makanan yang kemudian dia akan perkirakan berapa persen yang harus diambil dan mana makanan yang disukai. Nah, sehingga mereka melakukan pengambilan makanan sekaligus melihat apakah makanan yang diambil ini energi yang dikeluarkan lebih sedikit dibanding jumlah energi yang ada pada makanan yang diambil. Saya kira apa yang saya sampaikan pada hari ini cukup. Nah, akan kita bertemu pada beberapa mata kuliah yang lain. Demikian, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.